Pemerintahan Jokowi ya sebetulnya 4,5 sih kak. 4,5 dari 10. Warisan terbesar dari Presiden Jokowi adalah ia dikenang sebagai aktor dari politik dinasti gitu kak. Dan itu sebetulnya melekat oleh beliau gitu. Presiden yang baru sebenarnya harapan nggak terlalu besar sih kak. Karena kalau saya Kenapa? nilai hari ini siapapun presidennya, Wakil kita yang baru ini kan cukup muda ya. saya tidak ingin menganggap dia mencerminkan anak muda karena Kenapa? hal tersebut lahir dari anak muda yang memang Halo semuanya, selamat datang kembali di Kipots. Hari ini kita akan ngomongin tentang politik, terutama transisi dari pemerintahan yang lama yaitu pemerintahan Bapak Jokowi ke yang baru yaitu Bapak Prabowo. Dan sekarang ada Faiz Nabawi di sini. Halo. Halo, Kak. Terima kasih sudah mau datang kemari. Terima kasih juga sih Kak udah datang ke sini. Yes, Faiz Nabawi ini adalah presiden mahasiswa Betul, dari Kak. Universitas Trisakti. Oke, berarti periodenya dari tahun Periode 2023-2024 Kak. berarti sampai sekarang masih jadi presiden Iya, mahasiswa betul, ya. Kak. Faiz, kalau misalnya ngomongin tentang selama pemerintahan Jokowi dulu deh, kamu udah berapa kali turun? Sebenarnya kalau ditanya turun lebih dari 3 kali sih Kak. Bahkan Oh, iya. kadang kita sampai lupa aja sih. Maksudnya secara pribadi karena memang banyak kebijakan yang waktu itu dianggap merugikan banyak masyarakat. Contohnya? Misal contoh kalau kita lihat adalah bagaimana waktu itu isu penundaan pemilu, Ya. lalu perpanjangan masa periode presiden, lalu yang kedua soal revisi undang-undang KUHP dan KPK yang memang waktu itu kita anggap sebagai gagal untuk membawa simbol reformasi gitu Kak. Karena kan salah satu bentuk hal yang dibawa dari reformasi adalah penegakan korupsi gitu Kak. Ya. Nah, gak terhitung sih Kak, bahkan sampai ke aksi tanggal 22 kemarin soal peringatan darurat iya. pun Itu saya turun. masih ikut turun juga sih Kak. Kalau yang 3 sebelumnya berarti turun sebagai mahasiswa aja atau udah turun sebagai presiden mahasiswa? Waktu itu masih menjadi fungsionaris dari Kepresma sih Kak. Presma. Tapi yang berarti yang lalu 22 Agustus lalu sudah jadi Presiden mahasiswa. Dan sebelumnya pun memang kita membawa aksi soal tolak LPJ Jokowi. Bahkan sebelum jauh dari bulan Agustus itu pada tanggal 17 Mei kita juga datang ke DPR untuk membawa satu isu soal pelanggaran HAM terutama di peristiwa Trisakti sih Kak. Tapi pas yang kemarin aman. Sejauh ini aman sih Kak. Aman ya? Alhamdulillah. Kalau yang sampai menggusur pagar yang sampai jatuh itu Trisakti kan? Iya Kak, betul. Iya, itu memang bagian dari strategi ya berarti Iya ya. benar-benar sebenarnya memang dirancang sama Kenapa teman-teman harus sih Kak. sampai kayak gitu sih? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, pada akhirnya kan memang dalam satu kebijakan publik yang baik ya dia harus melewati mekanisme partisipasi publik ya Kak. Nah, dalam studi case waktu tanggal 22, waktu putusan MK nomor 60 dan 70, DPR membuat usulan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Kita tahu memang sebetulnya Undang-Undang Pilkada adalah undang-undang yang cukup problematik gitu Kak. Bahkan dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu dibuat gitu. Tapi pada intinya sebetulnya adalah tolong hargai putusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua memang pada akhirnya partisipasi publik itu penting untuk membuat satu kebijakan publik yang baik. Nah itu menganut pada prinsip good governance kan Kak. Sama yang terakhir sebetulnya satu hal yang terkesan terburu-buru, cenderung tertutup, yaitu ada muatan kepentingan tertentu. Jadi waktu itu kita anggap menjadi akumulasi kemarahan teman-teman dari Trisakti dan terutama mahasiswa di seluruh Indonesia sih Kak. Berarti itu bentuk kemarahan ya sebenarnya Iya, betul, supaya Kak. akhirnya DPR dalam hal ini DPR mungkin sadar Iya, terus betul, akhirnya Kak. datang ke mahasiswa gitu. Iya ya. betul Kak. Tapi berarti dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi kan lumayan mengikuti ya pasti Iya, Universitas betul, Trisakti. Kamu sendiri juga ngikutin. Apakah kamu puas? Coba dong kalau misalnya disuruh rate 1 to 10 pemerintahan selama 10 tahun ini berapa kamu rate-nya? Kalau saya nilai Ini 1 personal aja sampai misalnya. 10 pemerintahan Jokowi ya sebetulnya 4,5 sih Kak. 4,5 dari 10. Dibilang Kenapa? puas juga enggak, dibilang gagal ya memang pada akhirnya banyak muatan-muatan kebijakan yang kita anggap buruk sampai hari ini. Contohnya apa misalnya? Salah Sangat satunya buruk? sebetulnya kalau kita nilai adalah bagaimana pembangunan IKN yang tidak tidak kalau kita lihat dalam kondisi era hari ini dia tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat, apalagi di tengah krisis yang melanda dunia hari ini kan Kak. Kenapa Ditambah, emang? waktu itu janji Presiden Jokowi adalah tidak akan menggunakan dana APBN. Nyatanya hari ini Dipakai. hampir seluruh pembangunan di IKN itu menggunakan dana APBN gitu Kak. Lalu Bukannya yang kedua, setengah-setengah ya? iya, tapi kan janji di awal dia bicara soal tidak akan menggunakan dana APBN-nya Sama itu sekali Kak. ya? Sama sekali. Lalu yang kedua sebetulnya kalau kita lihat yang paling mengenang dari Presiden Jokowi ini sebetulnya kan kalau saya analisis adalah dulu di 2014 ya Presiden Jokowi dianggap sebagai satu harapan publik gitu. Bagaimana dia lahir dari masyarakat sipil, terus juga orang yang cukup sederhana, lalu juga dia datang dari anak tukang kayu, bahkan sampai gimmicknya Pak Presiden Jokowi itu datang ke gorong-gorong gitu Kak. Iya. Tapi pada akhirnya penyesalan kita semua sebagai masyarakat adalah tidak menutup gorong-gorongnya gitu Kak. Dan itu menjadi salah satu hal yang jadi penyesalan hari ini gitu. Terutama tadi karena masuknya dia sebagai harapan, karena waktu itu melawan Pak Prabowo kan, bagaimana waktu itu isu 2 soal kali ya. pelanggaran HAM dan seterusnya menjadi salah satu strategi dari Presiden Jokowi yang memang waktu itu harapan dari simbol reformasi pemimpin dari sipil ya Pak Presiden Jokowi. Tapi pada akhirnya kita melihat secara 10 tahun berjalan banyak kebijakan yang kita nilai Presiden Jokowi ini melenceng dari cita-cita dan amanat reformasi gitu Kak. Salah satunya mungkin yang paling nyeleneh adalah usulan dari RUU TNI Polri gitu Kak. Bagaimana pasal 47 revisi Undang-Undang TNI dia bicara soal kewenangan TNI masuk ke ranah-ranah sipil gitu Kak. Dan sebenarnya garis besar dari reformasi adalah menghentikan jabatan militer masuk ke ranah-ranah sipil dan itu tidak boleh gitu Kak. Karena bagi saya pribadi itu amanat reformasi tertinggi gitu. Yang kedua, bagaimana penegakan korupsi yang pada akhirnya membuat Presiden Jokowi seakan-akan punya kewenangan terhadap KPK dan sebenarnya itu adalah salah satu muatan politis yang Presiden buat gitu. Lalu kita bicara soal Perpu Cipta Kerja gitu Kak. Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu sempat di judicial review di MK gitu, bahkan dimenangkan oleh banyak beberapa aktivis dan juga partai buruh waktu itu. Tapi pada akhirnya pemerintah membuat Perpu, peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja gitu Kak. Muatannya masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi pada akhirnya apakah Undang-Undang Cipta Kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau justru banyak orang yang di-cleansing bahkan di PHK karena pekerjaan sih Kak. Dan itu salah satu hal yang kontradiktif bagi kami. Dan yang terakhir sebetulnya karena egoisnya Presiden Jokowi ini pengen membuat satu candi yang besar gitu Kak. Bahkan seakan-akan Bandung Bondowo saya mungkin akan menangis gitu ngelihat Presiden Jokowi hari ini punya ego yang terlalu besar di tengah krisis global, di tengah tantangan deflasi Indonesia dan seterusnya. Apalagi waktu itu Presiden tetap kekeh untuk membuat IKN yang memang butuh aliran dana yang besar. Lalu Presiden memaksakan untuk menjadi legasinya dia Kak. Yang paling parah bagi kami adalah kecenderungan Presiden Jokowi untuk punya kuasa jabatan yang terlalu berlebihan sih Kak. Dari mulai ya usulan isu soal penundaan pemilu, perpanjangan masa presiden, lalu tidak bisa digulirkan sampai akhirnya terlibat dalam putusan MK waktu Gibran akhirnya bisa masuk ke dalam bursa calon wakil presiden sampai kemarin juga sebetulnya muatan-muatan putusan MA yang pada akhirnya menurunkan batas umur untuk pilkada daerah dan menurut kita itu adalah salah satu muatan sebetulnya apa sih dibalik yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya itu sih Kak yang pada akhirnya membuat kita siapapun presidennya, siapapun hari ini yang lahir dari background manapun pada akhirnya ketika berada di kekuasaan dia akan cenderung memiliki watak dan sifat seperti kekuasaan itu sendiri sih Kak. Tapi sebenarnya kan kita juga sadar ya, maksudnya di setiap kebijakan yang diambil pasti akan ada pro dan kontra. Baik itu misalnya pembangunan IKN pasti ada. Betul. Tapi apakah kamu nggak ngelihat ada yang lebih baiknya itu lebih banyak sebenarnya? Ada banyak infrastruktur yang terbangun, ada banyak, maksudnya kita lebih dikenal, lebih bisa sombong lah istilahnya ke ini ya, ke dunia internasional. Itu menurut kamu nggak menjawab atau tidak memperbaiki pemerintahannya nggak? Tidak memberikan citra baik nggak? Sebenarnya kalau dibilang citra itu gimmick sih Kak. Karena pada akhirnya kan rakyat yang disengsarakan karena hutang negara yang terlalu besar Kak. Pada akhirnya pasti yang berpengaruh sama masyarakat lagi gitu. Nanti pajaknya dinaikin, nanti barang pokok juga dinaikin. Dan pada akhirnya yang menanggung itu semua ya rakyat, bukan pemerintah hari itu yang berkuasa gitu. Apakah memang Presiden Jokowi setelah dia selesai jadi presiden, dia bisa melunasi utang-utang tersebut? Kan nggak juga gitu Kak. Kini itu sih Kak. Tapi
Tapi kalau misalnya ya kan kita being fair aja ya. Kalau misalnya ditanya apa yang mungkin jadi warisan yang baik lah dari pemerintahan Bapak Jokowi, kalau dari anak mahasiswa sendiri ngelihatnya gimana? Warisan yang baik ya Kak. Mungkin kalau saya bilang 10 tahun kan soalnya. ya warisan yang baik dari Presiden Jokowi bagi saya adalah apa ya? Saya juga masih mikirin sih Kak, 10 tahun ini Pak Presiden Jokowi sebetulnya banyak yang dirubah, tapi banyak juga yang keterlaluan gitu Kak. Nah, kita melihat sebetulnya warisan terbesar aja kali Kak ya, bukan Ya, boleh. warisan baik. Nah, warisan terbesarnya adalah hutang negara. Yang kedua adalah warisan terbesar dari Presiden Jokowi adalah ia dikenang sebagai aktor dari politik dinasti gitu Kak. Dan itu sebetulnya melekat oleh beliau gitu. Tapi walaupun misalnya ya maksudnya hutang negara ya, kita ngomongin Iya, hutang negara. betul, Kak. Tapi kan memang tidak bisa dihindarkan kan sebenarnya. Karena kalau mau bangun infrastruktur harus ada gitu. Apakah maksudnya kalian bisa kepikiran ke situ atau memang gimana ya, maksudnya apakah itu sebuah amarah aja udah karena enggak Sebenarnya ini ya aja tadi emang sih, udah Kak. nggak suka memang karena kan dia agak kontroversial ya. Ya mungkin itu jadi salah satu akumulasi kemarahan kita juga karena pada akhirnya kok Presiden Jokowi yang datang di awal sebagai orang sederhana dan seterusnya bisa kalau kita anggap sebetulnya ada salah satu buku dia tulisannya dari Ebert Gani, dia bicara soal tak perlu ratu adil gitu Kak. Ya. Pada akhirnya buku Ebert Gani menyelesaikan dan punya satu muatan yang benar gitu bahwasannya selama ini kita selalu diglorifikasi oleh mitos bahwasannya Indonesia akan punya satu pemimpin yang akan bijaksana, Indonesia akan memiliki satu pemimpin yang punya kedermawanan dan seterusnya gitu. Tapi pada akhirnya itu jadi harapan kita sampai akhirnya kita di money politik dan juga dipolitisasi oleh beberapa kepentingan partai politik sampai akhirnya kita berharap gitu sama mereka. Ya. Nah, pada akhirnya sebetulnya pembangunan sumber daya manusia yang penting itu lebih penting sih Kak ketimbang infrastruktur. Bayangkan kalau misalkan teknologinya maju, infrastrukturnya maju, tapi manusianya nggak bisa menunjang dari kedua aspek tadi, ya sama aja sih Kak kalau saya lihat. Nggak ada yang mensokong Betul, ini betul, ya, Kak. menyokong ya. Selama masa pemerintahannya, apakah 10 tahun ini involvement dari si mahasiswa ini cukup banyak nggak dalam membuat keputusan? Maksudnya, apakah Pak Jokowi lumayan mendengar mahasiswa menurut kamu? Sejauh ini selama saya menjadi mahasiswa, Pak Presiden belum pernah mengajak kami untuk duduk bersama atau mungkin mendengarkan mahasiswa sih Kak. Mungkin jauh dari periode yang sekarang, ya memang di awal-awal periode biasa itu siapapun pemimpinnya dia bakal gimmick-gimmickan untuk mengajak, berunding atau semacamnya gitu. Iya. Tapi pada akhirnya kan memang kecenderungan itu logika sederhananya gini sih Kak. Kalau saya lihat nggak mungkin mahasiswa demo kalau memang diajak diskusi. Nggak mungkin mahasiswa itu melakukan satu bentuk perlawanan dan penolakan kalau memang tidak dilibatkan dalam satu partisipasi yang baik. Nah, karena tidak melewati mekanisme partisipasi, tidak diajak berdialog dan seterusnya, maka sebetulnya itu menjadi satu akumulasi kemarahan dan itu pada akhirnya membuat kita untuk bagaimana menyuarakan itu ke jalan gitu Kak. Karena kan pada akhirnya gerakan mahasiswa turun ke jalan adalah salah satu bentuk kekecewaan kita gitu Kak. Iya. Tapi kalau misalnya akhirnya pemerintahan yang baru ini memberi lebih banyak ruang untuk mahasiswa untuk bisa ngobrol, berpartisipasi, emang apa advokasi yang mau dilayangkan sih sebenarnya? Sebenarnya dalam satu sistem pemerintahan yang baik ada dua hal yang kalau kami nilai. Pertama soal hak asasi manusia, yang kedua soal demokrasi. Kenapa harus hak asasi manusia? Iya. Pertama untuk kita berkumpul, berhimpun menjadi satu bangsa dan yang satu perkumpulan bangsa yang beradab, ya memang pada akhirnya negara lahir untuk melindungi hak dari setiap warga negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu negara yang baik ya mereka harus menggunakan sistem demokratisasi yang baik gitu, karena bentuk yang kita bawakan hari ini adalah bagaimana negara demokratis gitu Kak. Terkumpul dari beberapa golongan, kelompok, suku, ras, dan agama gitu. Yang pada akhirnya memang kalau saya nilai harapan sih ya Kak, kalau misalkan ditanya untuk transisi presiden yang baru, sebenarnya harapan nggak terlalu besar sih Kak. Karena kalau saya nilai hari ini siapapun presidennya kita akan tetap sama aja gitu. Maksudnya Kenapa? akan ya tetap mencari uang sendiri, tetap berkuliah dengan uang orang tua kita sendiri gitu. Karena memang pada akhirnya itu menjadi satu bentuk kekecewaan karena hari ini kalau kita nilai presidennya ya dia selalu cenderung dan juga punya Pak Prabowo ini kan sebenarnya
dia khas dan kental dengan aura Orde Baru gitu Kak. Bahkan masih banyak juga saya kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, Gibran dia dianggap sebagai orang yang juga melakukan politik dinasti karena presiden sebelumnya adalah bapaknya sendiri gitu Kak. Nah, pada akhirnya mungkin kalau misalkan Pak Prabowo dan Gibran ingin punya satu transisi yang baik adalah bagaimana punya mekanisme demokratisasi yang baik gitu. Bagaimana bisa melibatkan seluruh unsur, kalangan, golongan sehingga itu menjadi kontradiktif ketika memang dia bisa menjabat sebagai presiden gitu. Kita kan selama ini menganggap beliau sebagai hantu Orde Baru yang kembali memimpin republik ini gitu Kak. Tapi ya coba saja buktikan kalau misalkan memang beliau tidak mencerminkan Orde Baru gitu Kak. Bagaimana otoritarianisme, bagaimana demokratisasi, partisipasi publik itu dikedepankan sih Kak. Tapi kalau misalnya nih ternyata Pak Prabowo mendengar podcast ini terus kayak pengen nih terus kayak kan kamu bilang pengennya ada sebuah ya ruang diskusi itu yang memang nyata apa sih yang dipengen? Sebenarnya hal-hal nyata yang pengen dipengen sama banyak masyarakat luas adalah ya dia mau mendengarkan banyak orang sih Kak. Tapi kenapa dia harus dengerin mahasiswa? Emang mahasiswa udah banyak tahu apa? Sebenarnya kalau ditanya apakah mahasiswa banyak tahu atau mungkin so tahu dan seterusnya, kita kan lahir dari lingkungan akademis gitu Kak. Kita belajar soal teori, praktik dan seterusnya gitu. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang benar gitu. Dan saya selalu percaya gitu gerakan mahasiswa adalah gerakan moral gitu Kak. Gerakan intelektual yang lahir dari pemikiran. Karena pada akhirnya laboratorium gagasan yang lahir ya cuma ada di kampus gitu Kak. Iya. Itu dia sih Kak. Tapi maksudnya tidak menutup mata juga ada banyak kepentingan juga sih sebenarnya di mahasiswa ya nggak? Kamu melihatnya iya nggak? Karena ada banyak yang tiba-tiba sudah masuk, ternyata masuknya ke parpol ya, kayak betul, gitu. Betul, Kak. Apa kamu salah satunya? Sebenarnya kalau ditanya, saya salah satunya, saya adalah orang yang mungkin punya kecenderungan berbeda sih Kak. Saya lebih memprioritaskan pendidikan setelah ini sih Kak. Karena memang dalam beberapa waktu ke belakang, ya kita juga tidak bisa membatasi hak orang untuk berpolitik kan Kak. Betul. Yang kedua itu hak mereka sebagai warga negara gitu. Yang kedua tapi mereka harus tahu moral juga sih Kak. Karena kan pada akhirnya setelah selesai menjabat ya ada beban institusi juga yang melekat dengan mereka gitu Kak. Nah secara pribadi mungkin saya ingin setelah lulus dan setelah selesai menjabat ya mungkin melanjutkan studi saya di S2 sih Kak. Tapi berarti kalau misalnya nih Pak Gibran menonton podcast ini lagi terus kayak gue mau ngajakin elu ke kabinet, lu nggak mau berarti? Nggak mau dengan waktu yang dekat sih Kak, masih ada beban moral sebagai mahasiswa aja saya menilainya. Kenapa emang kenapa kalau seorang mahasiswa atau misalnya mantan presiden mahasiswa tiba-tiba masuk parpol, emang kenapa? Sebenarnya secara etika memang nggak ada pembatasan terhadap hal tersebut gitu secara administrasi dan seterusnya gitu Kak. Itu kan balik lagi tadi saya sampaikan itu hak orang untuk menentukan pilihannya gitu Kak. Tapi mungkin kalau saya pilih ya saya punya jalan yang lain sih ketimbang orang banyak. Preference lah ya. Masih ngomongin tentang Prabowo nih. Kan maksudnya Bapak Prabowo banyak membawa janji-janji ya. Bukan cuma makan siang, tapi ada pertumbuhan ekonomi, ada juga pemberantasan kemiskinan dan segala macamnya. Nah, menurut kamu isu yang paling jadi top isunya lah baik itu personal atau mungkin dari mahasiswa Trisakti sendiri apa? Kalau saya lihat sebetulnya pendidikan sih Kak. Kenapa? Apa yang mau dibuat di pendidikan Indonesia? Alasan sederhananya kita selalu menggaungkan Indonesia Emas 2045, tapi saya bingung ketika memang gagasan besar Indonesia Emas 2045 di 2045 Indonesia akan menjadi negara maju, tapi justru saya nilai pembangunan sumber daya manusianya tidak dibuat sedemikian rupa, Mbak. Jadi apakah memang itu adalah salah satu gagasan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045 gitu kalau saya anggap. Karena memang sebetulnya kalau saya menilai pembangunan sumber daya manusia, sektor pendidikan itu menjadi hal yang menopang untuk kita bisa menjadi negara yang maju. Tadi sempat saya highlight buat apa punya infrastruktur yang baik kalau misalkan sumber daya manusianya belum mumpuni, buat apa punya teknologi yang menunjang kalau sumber daya manusianya belum mumpuni gitu Kak. Bagaimana hari ini prioritas pemerintahan yang baru harusnya dari sektor pendidikan, karena kalau kita lihat Jepang, ketika Jepang dibombardir
oleh bom dan tsunami, hal yang pertama yang Jepang lakukan adalah mencari tenaga pendidik gitu iya. Kak. Untuk bisa menciptakan teknokrat nantinya, untuk membangun infrastruktur, untuk menciptakan dokter, untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah kesehatan di Jepang. Dan seharusnya kita punya visi dan misi yang Berarti. tersebut sih Kak, karena salah satu pilar dari Indonesia Emas 2045 kan dia bicara soal angka produktif manusia gitu Kak. Iya. Kalau misalkan angka produktif manusianya tidak berpendidik, ya sama aja bohong gitu Kak. Siapa yang mau menciptakan lapangan pekerjaan? Masa kan investor kan nggak ya mungkin gitu Kak. Berarti Terus pemerataan ya. Iya Kak. Terus? Lalu siapa yang akan menyelesaikan masalah kesehatan kalau misalkan kita nggak apa namanya punya sektor menunjang dalam segi kesehatan gitu Kak. Lalu siapa yang akan nanti jadi guru dan seterusnya gitu Kak. Bahkan hari ini aja kalau saya lihat banyak guru honorer yang menangis juga Kak, karena Gajinya. memang gaji mereka belum cukup Sangat rendah, iya betul. dan juga apa namanya hak mereka atas pendidikan masih belum merata aja sih Kak. Kalau Berarti saya lihat. pemerataan pendidikan ya sebenarnya Iya, ya. dari Sama sektor mungkin pendidikan. pelatihan, Betul, guru, betul. Fasilitas pendidikan. Itu yang paling berarti jadi top issue sebenarnya Betul, ya. betul, Yang Kak. pengennya semoga di pemerintahan yang baru ini bisa benar-benar difokuskan ya Iya. di pendidikan. Terus masih ngomongin tentang Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran. Maksudnya kan wakil kita yang baru ini kan cukup muda ya, sangat muda malah kan sebenarnya. Apakah kalian tidak merasa bahwa oh ini representatif kita nih, representatif anak muda nih sebenarnya? Sebenarnya perlu saya sampaikan adalah anak muda tuh nggak memilih, tapi anak muda tuh melawan Kak. Gitu ya. Jadi anak muda tuh nggak suka diatur sebetulnya. Betul. Apalagi diatur orang tua kan biasanya bukan Pembangkang ya. kita membangkang terhadap apa ya yang disampaikan sama orang tua kita, tapi biasanya anak muda lebih memilih jalannya sendiri sih Kak. Nah, bagi saya sebetulnya wakil presiden kita yang sekarang, saya tidak ingin menganggap dia mencerminkan anak muda karena Kenapa? hal tersebut lahir dari anak muda yang memang mungkin banyak orang yang bilang itu privilege, ini itu segala macam, makanya dia bisa memanfaatkan. Tapi bagi saya kalau memang dia punya satu hal yang nyata, dia punya satu hal yang memang melalui mekanisme yang baik, ya dia akan lakukan itu gitu. Yang kedua, atau dia merasa dirinya belum punya kapasitas yang baik, ya dia akan menolak itu gitu Kak. Gitu. Bukan untuk mendengarkan orang tuanya sih Kak. Tapi berarti kamu ngerasa wakil yang baru sebenarnya belum capable? Bukan Belum belum capable, mumpuni. tapi dia bukan merepresentasikan anak muda. Tidak. Berarti dia merepresentasikan apa sebenarnya? Keluarga kerajaan sih Kak. Oh, gitu. Tapi berarti kalau nanti misalnya nih ada proyek-proyekan, bukan proyek lah ya, apa ya? Ya proyek atau pemikiran dari wakil yang baru yang memang merepresentasikan atau yang involve anak muda Indonesia, apakah dari BEM-nya Trisakti, Presiden mahasiswanya Trisakti akan mendukung atau malah memang enggak deh kayaknya? Sebenarnya tergantung sih Kak. Kalau memang pada akhirnya itu untuk kebermanfaatan banyak orang ya silahkan gitu. Kita Tetap tidak ya, akan menolak sama fair sekali ya. gitu. Tapi kalau pada akhirnya untuk gimmick, hanya untuk pencitraan dan seterusnya, ya kita juga mempertimbangkan untuk apa gitu Kak. Itu sih. Apa yang kalian pikirkan tentang wakil yang baru sih emangnya? Sekarang kan banyak banget ya isunya yang baru, baik yang dia ternyata punya akun, terus yang lain-lainnya lagi. Kecewa nggak? Sebenarnya kalau dibilang kecewa, dari sebelum pemilihan aja kita udah menganggap tidak ada sistem meritokrasi yang dibangun di dalamnya gitu Kak. Dan yang kedua, kita menyayangkan aja sih Kak. Siapapun sebetulnya punya hak untuk mencalonkan diri gitu. Kita tidak membatasi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden gitu Kak. Yeah. Tapi jangan sampai batas-batas norma konstitusi itu sampai juga dibuat sedemikian rupa untuk melanggengkan beliau untuk mencalonkan diri, dan sebenarnya kekecewaan kita di situ gitu Kak. Dan pada akhirnya kenapa tadi saya highlight Gibran tidak merepresentasikan anak muda, bahkan merepresentasikan ke keluarga kerajaan, ya tadi Kak, Karena dia tidak melalui mekanisme yang baik. Yang kedua memang kita melihat beliau ya secara instan aja untuk naik ke untuk naik gitu Kak. atas ya. Ada optimisme nggak ke wakil yang baru? Karena kan wakilnya ini menarik karena wakilnya muda. Betul Kak. Kita anak muda gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya optimis atau enggak,
Nggak terlalu optimis, banyak pesimis sih kak. Kenapa sih? Ya Kenapa? pesimisnya ya kita tahu dari kelakuannya, Kenapa emang bagaimana. kelakuannya? Lalu tadi sempat di highlight juga sama kakak gitu sampai buat akun yang ya sebetulnya nggak etis juga sebagai Emang itu pejabat akunnya publik dia? gitu. Sebenarnya kalau ditanya akunnya dia atau enggak, sebenarnya kan bisa divalidasi aja sama banyak netizen di Twitter, bahkan sampai banyak yang ngirim GoPay juga kan kak. Aduh. Heeh. Jadi karena itu ya sebenarnya ya, maksudnya latar belakang itu Iya tadi, terus betul juga betul. maksudnya kasus yang baru ini ya. Tapi ada gerakan nggak maksudnya untuk Sebenarnya kalau narasi-narasi untuk hal tersebut ya sudah banyak sih kak di kalangan teman-teman di gerakan gitu. Tapi kita menilai apa satu stance kita untuk bagaimana apabila memang wakilnya ini tidak bisa diturunkan secara mekanisme gerakan kita gitu. nggak Ya tetap kuat ya? jadi kontra kritis dari pemerintahan itu udah cukup sih kak bagi kita. Karena bagi saya siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, mereka bukan ratu adil, mereka bukan satrio piningit yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Tapi kita lahir bukan untuk nggak suka secara personal, tapi kita lahir karena memang ada track record yang kita lihat sebetulnya ini tidak baik secara akademis. Lalu yang kedua kita nilai secara kebijakan. Yang terakhir sebetulnya mahasiswa sebetulnya kan harus ada di perannya tengah-tengah gitu kan. Ya. Tidak dekat dengan kekuasaan, tapi menjembatani masyarakat. Dan peran itu yang harus kita pegang untuk bagaimana menjadi mitra kritis ya pemerintah gitu. Karena kalau kita lihat pemerintahan hari ini kan sebetulnya eh pada akhirnya kan Prabowo Gibran ini merangkul banyak orang gitu kak. Ya terbukti dari bursa menteri yang dipanggil-panggil gitu Iya. kak. Bahkan dari latar belakang yang banyak. Artis-artis Ya, juga ada ya beberapa betul dipanggil Kak. ya. Bahkan kalau kita nilai sebetulnya ya ini adalah salah satu kecenderungan Prabowo untuk merangkul banyak orang. Tapi apakah dengan merangkul banyak orang itu bisa menjadi satu bentuk ketika menjalankan pemerintahan dia bisa ditegur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi saya bilang posisi mahasiswa harus tetap jadi mitra kritisnya kekuasaan? Pada akhirnya ketika memang di parlemen sudah tidak bisa banyak mengingatkan karena check and balance ya sudah tidak baik karena presidennya abuse gitu, koalisinya besar dan seterusnya, ya hanya harapannya ada di mahasiswa sih kak. Tapi itu bukan hanya pada satu harapan, pada akhirnya mahasiswa hanya menjadi jembatan apabila dikehendaki oleh masyarakat banyak. Itu sih kak. Pemerintahan yang baru ini kan nanti akan ada pelantikan segala macamnya. Ada nggak menurut kamu yang potensi yang mungkin memang besar akan terjadi di 5 tahun ini? Sebenarnya kalau jadi potensi adalah Pak Prabowo dan Gibran ini kan punya salah satu program unggulan yaitu makan siang gratis gitu kan. Gimana tuh? Saya masih bingung aja sih soal mekanisme bagaimana pemerataan pembagian makanan itu yang pertama, yang kedua alokasi anggaran, yang terakhir sebetulnya kalau memang eh, pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak mau memberikan satu program yang instan, maksudnya dalam artian masyarakat itu dikelola dan diberdayakan, kenapa nggak membuat pendidikan gratis gitu sampai katakanlah dia sampai kuliah gitu. Iya. Sehingga kompetensi orang bisa punya pendidikan untuk menunjang mereka dalam segi pekerjaan, sehingga mereka dapat uang untuk bertahan hidup dan seterusnya gitu, sehingga soft skill dan hard skill mereka terbangun gitu. Ya secara nyata memang program makan siang gratis ini kan sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa negara maju gitu kan. Iya. Tapi kan kecenderungan di negara kita adalah korupsi kak. Nah karena faktor tidak ada sistem meritokrasi di dalamnya gitu. Nah itu masih saya bingung aja sih. Mungkin kami menganggap mungkin di kedepannya bakal ada salah satu orang yang akan terjerat kasus korupsi pengadaan makan siang gratis. Karena memang kita waspada banget sih kak atas hal tersebut. Anggarannya besar, mekanisme pembagiannya seperti apa. Karena Membingungkan bayangkan ya, Mas, kalau ya? misalkan harganya kan masih ini ya kak, maksudnya bisa Beda-beda terus harganya? 15.000, Iya, katanya 7.000 kemarin. 7.000 makan Eh, apa tuh? Nasi. Saya juga nasi masih bingung telur. sih kak. Terus kita anggap adalah makan siang gratis 15.000 misal. Oke. Ini misal ya kak. Satu vendor dia untung 7.000 atau mungkin nanti motong 7.000 gitu kak. 700 perak gitu kak. Bayangkan kalau misalkan dalam satu sekolah dia ada 12.000 siswa gitu kan. Dari 700 perak aja dari dikali 12.000 mas apa namanya
siswa berapa gitu Kak, pasti besar kan, itu sehari. Bagaimana Bertahun, mereka satu bakal periode. mengakumulasikan secara setahun gitu Kak. Nah itu sih sebenarnya yang jadi kekhawatiran kita dalam program unggulannya beliau. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya tadi sih bentuk penyampaian pendapat, lalu juga proses partisipasi publik, yaitu hal yang kita tunggu dan kita harapkan sih Kak. Karena background Pak Prabowo ini kan militer. Yang kedua ya tadi saya sempat highlight adalah dia masih punya luka lama di masa lalu mengenai Orde Baru gitu Kak. Karena pada akhirnya ketakutan kita adalah ya beliau melakukan hal-hal yang memang pada akhirnya sama seperti dilakukan rezim sebelumnya gitu Kak. Itu ketakutan kita aja sih. Semoga enggak. Amin, amin. Tapi berarti maksudnya kepresidenan Universitas Trisakti akan siap untuk terus mengawal Ya. selama periode Pak Prabowo dan Gibran. Ya, betul Kak. Apa harapannya untuk pemerintah yang baru? Sebetulnya kalau dibilang harapan, kami nggak terlalu banyak berharap lagi Kak sama pemerintahan yang baru. Kenapa kelihatannya pesimis sekali ya? Dibilang pesimis, ya pada akhirnya kan beliau sudah dipilih oleh rakyat gitu Kak. Iya. Yang kedua memang kita tidak bisa membantah hal tersebut gitu. Tapi buktikan kalau memang tidak mencerminkan banyak hal yang kita curigai secara mahasiswa. Lalu yang kedua, semoga apapun dari kebijakan publik yang diambil, apapun dari kebijakan yang dibuat, itu selalu melalui mekanisme hukum yang baik, selalu menggunakan etika dan moral. Lalu yang terakhir sebetulnya harapan kami adalah semoga kedepannya hal-hal yang menjadi cita-cita dan amanat reformasi itu bisa tetap dijalankan, bahkan tidak perlu diciderai dan dikangkangi gitu Kak, dari sektor bagaimana korupsi, kolusi, nepotisme, lalu juga bicara soal supremasi hukum yang baik, lalu hentikan duifungsi ABRI dan tolak RUU TNI Polri. Itu sih Kak dari kita. Amin ya, semoga harapannya bisa benar-benar terkabul. One last closing statement deh untuk mungkin mahasiswa boleh, untuk orang-orang yang nonton ini juga boleh, untuk kasih encouragement boleh, atau apapun, one closing statement. Oke. Sebetulnya terima kasih banyak sih Kak sudah hadir dan diundang di sini. Pertama. Terima kasih juga. Yang kedua sebetulnya saya pengen menyampaikan negara yang baik ya dia harus memiliki sistem yang baik. Orang baik ketika masuk ke dalam sistem yang baik maka akan menciptakan satu hal yang baik. Tapi kalau orang baik masuk ke dalam sistem yang buruk, sebaik apapun orang akan menjadi orang yang buruk juga sih Kak. Jadi itu yang saya ingin sampaikan terkait sistem pemerintahan hari ini. Yang kedua adalah teman-teman mahasiswa semoga tetap bisa mengawal dan juga jangan pernah capek untuk melakukan perlawanan dan perjuangan, karena sejatinya perjuangan dan perlawanan akan selesai ketika kita menutup mata. Terima kasih Kak. Thank you, keren banget. Terima kasih sudah datang, terima kasih udah sharing. Semangat terus untuk terus mengawal periode baru dari pemerintahan yang baru juga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman udah nonton podcast ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di komentar, nanti Faiz bantu jawab ya. Boleh Kak. Atau mungkin ada Instagramnya, siapa tahu ada orang yang mau DM kamu secara pribadi bertanya di mana? Ada sih Kak, di Faiz Nabawi. Oke, bisa ya, silakan dicari Instagramnya, di DM juga. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you.